Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Excel Learning yang kita gunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis COM atau yang nanti bisa juga berbasis web, yang mana ketika sudah diekspor hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk membuatnya kita menggunakan software Access.com ini. Tampilannya seperti ini. Dari hasil tadi, pembuatannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ini ya masih ada banyak yang kosong. Nah, karena ini sudah saya buat, saya akan mengulangi dari awal bagaimana cara membuatnya. File ini kita tampilan seperti ini untuk tampilan awal. Di sini defaultnya adalah home. Ini bisa kita ubah sesuai dengan kreativitas kita. Misalkan saya ingin membahas tentang rukun Islam, maka di sini kita bisa mengubah dengan klik rename rukun Islam. Oke. Nah, tentu saja di dalam rukun Islam itu kan mesti akan ada beberapa sub atau topik. Bagaimana menambahkan sub atau topik? Kita dengan klik add text. Nah, ini topik. Misalkan topiknya ada 5, karena rukun Islam ada 5, berarti saya menambahkan add lagi. Untuk menambahkan topik, jangan lupa kita klik dulu di home-nya. Dalam hal ini rukun Islamnya. Topik, jadi ada di root yang paling atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu udah 5. Misalkan di dalam topik ini ada subtopik, kita bisa juga menambahkannya add tag lagi. Nah, seperti ini. Misalkan di dalam subtopik ada topik lagi, add tag, dan seterusnya. Kalau ingin menghapus, tinggal klik delete. Nah, kan ini ada subtopik lagi, tambahkan. Ini ada subtopik lagi, tambahkan. Ada subtopik lagi, dan seterusnya. Misalkan ada 2, tinggal di root-nya, kemudian add tag lagi. Oke, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, maka ini saya ganti syahadat. Kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Nah, kita kembali ke home-nya, dalam artian yang pertama. Nah, di sini kita ingin menampilkan apa saja. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ada activity seperti ini. Kemudian ada case study. Nah, seperti ini. Ada quiz activity, kemudian ada quiz true false, wiki artikel, dan sebagainya. Oke, nanti untuk fitur-fitur ini teman-teman bisa menggunakan atau bisa trial error sendiri. Tentu saja di sini saya ingin menggarisbawahi kalau yang namanya dari bab pertama atau apa yang ingin kita sampaikan, pastikan kita menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih pre-knowledge-nya, apa keuntungan sebagainya. Misal ada KI, KD, dan sebagainya. Mungkin ini teman-teman yang lebih paham di keguruan. Nah, bagaimana menambahkan semacam itu? Kita bisa menggunakan activity atau bisa menambahkan dengan pre-knowledge. Nah, sini. Misalkan kompetensi dasar. Misalkan di sini masih sama dengan Microsoft Word atau editor lainnya, bisa menambahkan numbering atau bullet
dasar 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian kompeten, kemudian apa ya? Tujuan pembelajaran. Nah, nanti silakan teman-teman mengikuti kurikulum yang teman-teman mungkin lebih paham bagaimana nanti ketika mengajarkan di sekolah. Nah, kalau sudah, ini kita pilih rukun Islam atau disesuaikan dengan ini tempatnya di mana rukun Islam. Nah, kalau sudah diklik centang done. Nah, seperti ini. Misalkan ini akan ada tambahan lagi, misalkan langsung membahas tentang landasan teori atau pengantarnya. Kita bisa menggunakan activity. Mungkin ini pengertian rukun Islam. Oke, ini saya ngopi aja dari Wikipedia, misalkan seperti ini. Ini untuk teman-teman jangan ditiru ya, teman-teman harus kreatif dan sebisa mungkin sesuai dengan teman-teman yang kuasai atau yang rencananya besok itu teman-teman ada di PAI atau PGRI ya. Nah, disesuaikan dengan bidang. Ini rukun Islam centang. Nah, seperti ini. Misalkan ada fitur lagi yang ditambahkan, tambahkan lagi aja, activity atau case study. Ini untuk BOM ya, untuk rukun Islam dari yang pertama tadi udah. Nah, kita sekarang membahas yang syahadat. Nah, syahadat itu masih kosong. Kita nambahkan lagi pakai activity ataupun yang lainnya sudah bisa. Pengertian. Seperti ini. Ini jangan lupa dipindah ke syahadat. Nah, misalkan ada lagi yang ditambahkan sama seperti tadi, tinggal diklik YouTube-nya. Bisa juga nanti di setiap topik atau setiap sub itu bisa ditambahkan dengan kuis. Ada multiple choice, kemudian ada true false dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai, nanti teman-teman tinggal klik file, export, score, atau website save container folder. Nah, ini saya contohkan langsung ketika mengekspor. Ada di OK. Kita cek. Tadi kan disimpan di ini ya. Kita cek berarti yang kita jalankan adalah indeksnya. Cari indeks HTML. Mana indeks? Nah, kita cek apa? Nah, rukun Islam. Nah, kompetensi dasar. Seperti ini ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri, silahkan dikeluarkan semua kreativitasnya sehingga nanti menghasilkan media pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.